Itu. Jadi kenapa kurikulum merdeka gitu? Karena misalnya mungkin ada kebijakan yang mana meminta seluruh siswa untuk mengerti atau mendalami tentang karakter dan Pancasila. Gitu. Jadi yang mau dikedepankan adalah sikapnya. Nah, misalnya di kurikulum 13. Kenapa namanya kurikulum 13 ya? Karena mungkin dulu keluarnya tahun 2013 mungkin ya, walaupun implementasinya udah di tahun 2015 dan seterusnya. Nah, kenapa kurikulum 13? Nah, karena kurikulum 13 itu mengedepankan apa gitu. Nah, jadi kurikulum itu merupakan cerminan dari satu ideologi, dua arah pendidikan, tiga nilai-nilai yang ingin ditanamkan gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar di mana Finlandia kurikulum tidak pernah berganti. Di negara Finlandia kurikulumnya tidak pernah ada. Nah, kebijakan di negara tersebut seperti itu. Karena memang ada nilai atau ideologi yang kan secara mendalam yang ingin ditanamkan mendalam ke seluruh masyarakat. Termasuk misalnya di pesantren Gontor. Pesantren Gontor itu kurikulumnya tidak pernah berubah. Mungkin dari zamannya kakek-kakek kalian yang dulu pernah ada di Gontor sampai misalnya barangkali adik atau kakak kalian yang sekarang ada di pesantren Gontor, itu kurikulumnya tidak pernah berganti. Karena apa? Itu tadi ideologi, nilai, arah pendidikan yang mau ditanamkan gitu ya. Nah, jadi kurikulum itu dia merupakan representasi arah pendidikan gitu ya. Yang kedua, kurikulum itu dia ibaratnya standarisasi. Nah, jadi kurikulum itu karena dia standarisasi, jadi dia punya standar ya. Dikatakan sebagai kurikulum merdeka jika apa? Tuh. Nah, ada standarnya gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Di perguruan tinggi, teman-teman pernah dengar ini, capaian pembelajaran lulusan, yang mana waktu itu menggunakan sikap, pengetahuan, kompetensi, keterampilan eh, umum, dan keterampilan khusus. Nah, itu biasanya muncul tuh di RPS. Karena memang standarisasi dari kurikulum perguruan tinggi itu harus ada 4 nilai-nilai tersebut. Gitu. Ya. Nah, jadi memang kurikulum ini pembahasannya cukup menantang. Cukup menantang kenapa? Karena di tengah perkembangan teknologi, di tengah perubahan sosial yang sangat cepat, nah kurikulum itu dituntut harus adaptif gitu. Nah, jadi makanya mungkin ada revisi-revisi atau pemutakhiran kurikulum yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun perguruan tinggi. Tuh, ya. Jadi kurikulum itu isinya adalah nilai-nilai. Nah, dalam kurikulum, dalam kurikulum itu selain ada ideologi, nilai, tujuan orang ini tercakup sangat lengkap. Misalnya mata pelajaran atau mata kuliah apa yang menunjang untuk mencapai tujuan tersebut, gitu. Jadi misalnya kurikulum PBAUNJ, PBAUNJ. Kalau saat ini kan kita kurikulumnya berbasis OBE, outcome. Prodi ini. Nah, kita lihat ke profil lulusan. Teman-teman yang masuk ke prodi ini, profil lulusannya tuh ada tiga. Menjadi pendidik atau pengajar, menjadi peneliti, atau menjadi penerjemah. Nah, atas dasar profil lulusan tadi, itulah yang diturunkan menjadi body of knowledge. Body of knowledge itu rumpun keilmuan yang harus teman-teman pelajari dari tiga profil lulusan tadi. Dan dari body of knowledge itu muncul yang namanya mata kuliah. Jadi kenapa ada mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Arab? Karena dia mau menunjang profil lulusan yang pertama tadi untuk menjadi seorang didik. Kemudian, kenapa di prodi bahasa Arab ada mata kuliah statistika misalnya? Kenapa ada mata kuliah filsafat ilmu? Karena itu untuk menunjang profil lulusan yang nomor dua tadi, yaitu untuk menjadi peneliti. Dan kenapa di PBONJ ada mata kuliah praktik penerjemahan dia untuk menunjang profil lulusan yang ketiga, gitu. Nah, jika ada pertanyaan, kalau di UI kok mereka dalamnya tuh di mata kuliah
mata kuliah sastra, kajian lintas budaya, dan lain sebagainya. Kenapa beda dengan kita ya? Padahal sama-sama bahasa Arab. Nah, perlu dilihat lagi profil lulusannya tuh apa, gitu. Bisa jadi profil lulusannya mau jadi diplomat, mau jadi sastrawan, atau mau jadi apa. Nah, jadi profil lulusan itulah yang menentukan mata kuliah apa yang harus diambil atau mata kuliah apa yang harus diikuti oleh peserta didiknya gitu. Nah, jadi kurikulum itu dia ibaratnya seperti payung yang sangat besar. Jadi arah pendidikannya ada, ideologinya ada, nilai-nilainya ada, nah tujuannya ada. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut harus di breakdown ke dalam mata-mata pelajaran. Ini harus ada mata pelajaran apa nih? Jadi, nah makanya setiap sekolah itu, misalnya sesama nama mata pelajarannya sama. Tapi misalnya yang SMA, nama mata pelajarannya agak beda-beda sedikit, gitu. Walaupun mereka sama-sama di bawah lingkup kurikulum merdeka, gitu. Karena level-levelnya kan sudah ditentukan. Nah, di dalam kurikulum itu juga ada jumlah jam pelajaran yang harus diikuti atau ditempuh. Gitu. Jadi jumlah jam pelajaran, misalnya bahasa Arab berapa JP dalam satu minggu, atau PPBA berapa SKS dalam satu pekan, dalam satu semester, itu ditentukan oleh kurikulum. Gitu. Makanya teman-teman mungkin tidak pernah tahu kurikulum itu bentuknya seperti apa. Karena dia dari atas, dari pemangku kebijakan sampai ke ranah kepala sekolah ibaratnya gitu. Atau ke ranah kalau kita Kaprodi, Pak Kamal. Nah, dari kepala sekolah atau Pak Kamal, Kaprodi kita, itu beliau yang menurunkan kepada dosen-dosen. Jadi turunlah ke dosen-dosen itu. Oh, ternyata ada mata kuliah PPBA sudah ditetapkan oleh apa namanya dosen kurikulum bahwa dia 2 SKS. Dan kenapa Bu Putih yang ngajar? Kenapa Bu Fatwa yang ngajar? Karena S1, S2, S3 kami arahnya kepada kependidikan. Gitu. Kok nggak Pak Andre yang ngajar ya? Karena Pak Andre arahnya bukan ke kependidikan. Gitu. Nah, jadi dosen itu mengajar juga disesuaikan dengan kompetensinya atau latar belakang keilmuannya gitu. Sama halnya di sekolah. Kenapa kok mata kuliah PAI kok guru bahasa Arab nih yang ngajar misalnya? Karena misalnya mungkin di sekolah itu sudah tidak ada guru lain yang punya latar belakang PAI. Nah, tapi bahasa Arab mendekati, ya udah nih kompetensinya bisa gitu, bisa dimasukkan. Atau misalnya ada guru bahasa Arab kok dia ngajar TIK. Nah, barangkali si guru ini sudah pernah mengikuti sertifikasi untuk TIK. Jadi dia layak untuk mengajar di situ gitu. Nah, kenapa teman-teman sampai tidak tahu? Karena memang ranahnya tuh dari kalau tadi kurikulum itu dari pemangku kebijakan sampai ke kepala sekolah beratnya atau kaprodi kita. Kemudian dari kaprodi diturunkan ke dosen-dosen. Nah, dari dosen menurunkan ke kaliannya hanya dalam bentuk RPS dan proses pembelajaran dan penilaian gitu. Ya, jadi dia turun temurun nih baratnya gitu. Nah, nanti setelah presentasi hari ini, saya mau lihatkan kepada teman-teman bagaimana bentuknya kurikulum PBAUNJ. Tuh. Nanti saya lihatkan nih kayak gini nih mata kuliahnya gitu. Kenapa ada mata kuliah ini menunjang ini? Terus kenapa apa namanya kita nih banyak teori gitu. Nah, karena ada aturannya lagi nih. Teman-teman masuk PBA bisa lulus kalau sudah menempuh 147 SKS misalnya gitu. Nah, kalau kebanyakan praktek, nanti harusnya prodi ini nanti sifatnya dia harusnya sarjana terapan, D4 harusnya. Nah, gitu. Jadi itu yang membedakan makanya teorinya harus lebih besar sedikit daripada prakteknya. Gitu. Kalau yang sarjana terapan kan memang banyaknya dalam praktek. Jadi misalnya dari 147 dibagi dua aja, misalnya 104 berarti ada 70 yang praktek, 74 yang teori. Nah, jadi dibedakannya sedikit aja nggak apa-apa. Walaupun teman-teman kan faktanya banyak prakteknya di apa mata kuliahnya kalam, kitabah, banyak praktek kan, PKM. Tapi kalau di sini kan nggak ada praktek di sini. Hanya penugasan secara teori. Nah, prakteknya nanti di mata kuliah PKM yang teman-teman udah ke sekolah gitu. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan pengantar dari saya bisa memberikan wawasan kepada teman-teman. Oh, seperti itu kurikulum itu, cara cara kerjanya seperti itu ya. Oke, sekarang saya persilahkan ke Azimatinur dan teman-teman untuk memulai presentasi kelompok 5. Presentasinya tidak perlu lama-lama, 20 menit saja cukup. Tapi nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan saya akan menampilkan bentuk dari kurikulum pendidikan tinggi atau di perguruan tinggi di PBAUNJ.
Silakan, Azimanti Nur dan teman-teman untuk Ya, memulai. Ustazah izin share screen. Ya, ya silakan. Ya, baik. Terima kasih Saudari Azimati Nur yang sudah share screen ya, membagikan layar pada kita semua. Baik, sebelumnya qoblah wabda salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, kami dari kelompok 5 dan saya sendiri Muhammad Rehan Al-Ghifari selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Nah, adapun tema yang akan kita presentasikan yaitu berkaitan dengan hakikat dan sejarah pengembangan kurikulum pengajaran bahasa Arab serta kurikulum merdeka dan institusional. Boleh di next slide? Nah, berikut ada anggota kelompok kami ya, anggota kelompok 5. Yang pertama ada Azimati Nur, kemudian ada Syifa Fitria Nur Kamalia, kemudian Alia Kansa, dan saya sendiri Raihan Al-Ghifari. Boleh di next slide? Nah, yang pertama berkaitan dengan hakikat kurikulum yang akan dibahas langsung oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Halo teman-teman semuanya, sebelum kita masuk lebih lengkap, lebih jelas apa itu tentang kurikulum, saya akan jelaskan hakikat kurikulum. Jadi, secara etimologis atau secara sederhananya, eh, kurikulum ini artinya itu berlari atau jalur pacuan. Jadi dalam konteks pendidikan, kurikulum adalah jalur yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mencapai suatu gelar atau kompetensi tertentu. Nah, jadi kurikulum ini yang di pikiran kita ini kan bukan cuma tumpukan belajar, tapi juga arah gimana kita tujuan kita untuk mencapai gelar atau kompetensi tertentu agar kita ini punya arah saat kita belajar seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya selanjutnya akan dijelaskan tentang sejarah dan lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Syifa. Ya, silakan Saudari Syifa untuk memberikan penjelasan. Ya, Evan. Kemudian sejarah dan perkembangan kurikulum pengajaran bahasa Arab. Ya, di sini yang pertama ada era tradisional yaitu pada pra-abad ke-20. Nah, pada masa awal pengajaran bahasa Arab itu berpusat di Masjid Al-Kutab yaitu sekolah dasar Al-Quran dan pesantren. Fokus utamanya itu agar murid mampu membaca Al-Quran dan memahami kitab-kitab kuning. Nah, di sini metode yang dipakai yaitu dominasi oleh metode gramatikal tarjamah, yaitu menerjemahkan teks. Kemudian kurikulum yang terfokus pada hafalan kaidah nahwu atau sintaksis dan sorf atau morfologi. Kemudian itu karakteristik bahasa Arab yang dipandang sebagai bahasa mati atau bahasa literatur, bukan alat komunikasi lisan sehari-hari. Nah, jadi intinya dulu itu kamu harus ngapalin teori gitu. Jadi eh, teori yang diapalin seperti rumus-rumus nahu dan sorof. Nah, bukan prakteknya, tapi lebih ke teori seperti nahu sorof. Kemudian next slide. Ini yang kedua ada era modern awal, itu awal abad ke-20. Nah, seiring dengan munculnya gerakan pembaruan Islam dan pengaruh sistem pendidikan Barat, kurikulum itu mulai mengalami pergeseran. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh di Mesir mulai mengkritik metode hafalan yang kaku. Nah, di sini mulai ada penyederhanaan, kaidah bahasa yang rumit mulai diringkas jadi lebih mudah dan dipahami oleh non-Arab. Kemudian ada materi, mulai memasukkan teks-teks modern, sastra kontemporer, dan
artikel surat kabar. Tujuannya selain untuk ibadah, bahasa Arab itu mulai dipelajari untuk kepentingan intelektual dan kebangkitan nasionalisme Islam. Nah, di era ini, guru itu mulai sadar kalau misalkan baca buku itu membosankan. Akhirnya apa? Akhirnya guru itu mulai bawa bahan-bahan ke kelas. Gitu. Jadi bukan hanya berdasarkan hafalan, tetapi juga praktek. Kayak misalkan, eh, kalau dulu mungkin disuruh ngafalin rumus-rumus nahwu sorof, tapi di era modern awal ini, di sini tuh guru mulai praktek. Contohnya kayak hadza kolamun. Jadi dibawa kolamnya itu, nah ditunjukin hadza kolamun ini pulpen. Next slide. Kemudian yang ketiga itu ada era pendekatan linguistik yang terjadi pada pertengahan abad ke-20. Pada fase ini, perkembangan ilmu linguistik di Barat seperti strukturalisme mulai memengaruhi kurikulum bahasa Arab. Nah, kemudian dari sinilah lahir metode-metode baru seperti Thoriqoh Mubasyarah yang fokusnya itu ada 4 keterampilan. Nah, kurikulum ini mulai disusun untuk menyeimbangkan 4 keterampilan bahasa yang dimana itu pertama ada istima atau mendengar, kalam berbicara, kiroah membaca, dan kitabah itu menulis. Nah, di sini belajarnya mulai dibagi-bagi. Nah, dibagi apa? 4 yang tadi, 4 maharah tadi. Nah, semuanya itu dilatih satu-satu biar seimbang. Tuh. Dan juga media pembelajaran seperti penggunaan laboratorium bahasa dan kaset audio itu mulai diperkenalkan. Slide. Nah, di keempat itu ada era komunikatif yang dimana akhir abad ke-20 sampai sekarang. Nah, saat ini kurikulum bahasa Arab tidak lagi hanya berfokus pada apa yang diketahui atau seperti kaidah, tapi pada apa yang bisa dilakukan dengan bahasa tersebut. Pendekatan ini disebut pendekatan komunikatif al-madakhal al-ittisali. Nah, terdapat 3. Yang pertama ada integrasi teknologi, yang mana menggunakan platform digital, aplikasi, dan pembelajaran berbasis multimedia menjadi bagian integral dari kurikulum. Kemudian materi realistik, itu dialog-dialog yang diatur berdasarkan situasi nyata seperti di bandara, rumah sakit, atau kantor. Kemudian standarisasi internasional. Nah, di sini munculnya standar kompetensi seperti Common European Framework of Reference for Language atau CEFR yang diadopsi ke dalam kurikulum bahasa Arab langsung. Kurikulum bahasa Arab yang disebut sebagai TOEFL. Nah, kemudian zaman sekarang itu fokusnya itu yang penting jadi gitu. Jadi orang itu belajar nggak perlu yang kita itu harus ngafal. Yang penting tujuannya tuh apa? Mau bagaimanapun caranya, intinya tujuannya tuh nyampe gitu. Nah, nah di sini beberapa cara yaitu kita bisa belajar dari eh, platform digital seperti yang sekarang itu kan kita bisa nyari di YouTube, ya, GPT, dan lain-lain. Next slide. Kemudian perkembangan kurikulum bahasa Arab telah bertransformasi dari pendekatan sentristik atau fokus pada kitab menuju sentris siswa, yang mana fokusnya itu pada kemampuan siswa. Tantangan kurikulum di masa depan adalah bagaimana mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI tanpa menghilangkan esensi nilai budaya dan religiusitas yang melekat pada bahasa Arab. Jadi intinya bisa disingkat, awalnya itu kurikulumnya itu bersifat alami dan dia itu enggak terstruktur, kemudian berkembang menjadi sistematis dengan fokus tatanan bahasa seperti yang tadi disebutkan. Kemudian
berorientasi menjadi pembelajaran yang lebih komunikatif dan yang sekarang itu lebih mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Nah, dengan demikian kurikulum pengajaran bahasa Arab itu telah mengalami perubahan dari yang sifatnya tradisional berbasis hafalan, kemudian itu menjadi pendekatan modern yang lebih menekankan ke keterampilan bahasa secara aktif dan kontekstual. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu tidak hanya dipelajari sebagai ilmu, tapi juga sebagai alat komunikasi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Slide, kemudian dikembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak atas pemaparan presentasinya dari Saudari Syifa Fitria. Selanjutnya ada pembahasan terkait apa itu kurikulum merdeka yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudari Azimatin Nur. Padanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pembahasan selanjutnya yaitu eh, tentang kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu, ya kan? Kurikulum merdeka ini adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, eh, pembelajaran intrakurikuler ini fokus utamanya adalah materi pelajaran inti di kelas, ya. Jadi kurikulum merdeka ini sistem pembelajarannya itu lebih fleksibel. Fokusnya bukan cuma dinilai, tapi juga pengembangan karakter dan kemampuan siswa. Artinya siswa tidak cuma dituntut pintar secara akademik saja, tapi juga punya sikap dan keterampilan yang baik. Nah, tujuan dari kurikulum merdeka ini yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya, pembelajaran itu dibuat lebih bermakna, bukan sekedar mengejar target materi aja, tapi benar-benar dipahami siswanya. Lalu yang kedua itu mengurangi beban akademik siswa. Jadi di sini itu materi dibuat lebih ringkas dan fokus ke yang penting-pentingnya saja. Jadi siswa nggak terlalu terbebani nih daripada belajar banyak tapi sulit dipahami oleh siswanya, ya sulit masuk ke otaknya, ya lebih baik sedikit tapi bisa benar-benar dipahami oleh para siswanya. Lalu yang ketiga itu mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif. Nah, guru di sini bebas nih memilih metode mengajar. Jadi bisa pakai metode diskusi, proyek, atau media-media lain yang menarik seperti pakai video atau game edukasi. Jadi bukan sekedar ceramah aja. Jadi bukan sekedar siswa mendengarkan guru menjelaskan saja. Lalu yang terakhir itu membentuk karakter siswa. Nah, siswa dibiasakan punya sikap seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, contohnya siswa kan di sini diajarkan disiplin lewat tugas kelompok dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Karena kan kurikulum merdeka ini berbasis proyek, ya. Lalu selanjutnya ada karakteristik kurikulum merdeka. Di sini ada 7 karakteristik. Yang pertama itu fokus pada materi esensial. Nah, kurikulum merdeka ini menekankan pada materi inti yang penting saja, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi sehingga pembelajaran tidak terlalu padat. Jadi siswa punya waktu untuk memahami konsep secara mendalam. Jadi bukan sekedar hafalan-hafalan saja. Nah, materi yang diajarkan ini tuh dipilih yang benar-benar penting. Jadi siswa bisa belajar lebih dalam, bukan sekedar banyak gitu. Lalu yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau P5 ini yang seperti yang sering kita dengar, ya. P5 ini singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di sini siswa itu mengembangkan karakter dan soft skills-nya. Lalu siswa belajar lewat proyek nyata, misalnya membuat karya, penelitian sederhana, atau kegiatan sosial. Jadi belajar itu terasa lebih nyata dan tidak membosankan, ya. Lalu yang ketiga itu ada fleksibilitas pembelajaran. Nah, di sini guru dan sekolah itu diberi kebebasan untuk menyesuaikan metode belajar. Diberi kebebasan juga untuk mengatur strategi sesuai kebutuhan siswa dan tidak terpaku pada satu cara mengajar saja. Lalu yang keempat,
berpusat pada siswa. Nah, di sini siswa lebih aktif dalam pembelajaran, misalnya seperti tadi ya, diskusi, kerja kelompok. Jadi bukan hanya mendengarkan guru saja. Di sini tuh guru berperan sebagai fasilitator, dan di sini juga siswa mengembangkan kreativitasnya dan pemikirannya yang kritis. Lalu yang kelima ada diferensiasi pembelajaran. Ini pembelajaran itu disesuaikan dengan kemampuan siswanya, minat dan bakatnya, gaya belajarnya. Jadi gak semua siswa diperlakukan sama karena kan kemampuan siswa juga setiap individu berbeda-beda kan. Lalu yang keenam itu penguatan karakter atau profil pelajar Pancasila itu. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada enam. Ada Ya, ada enam. Jadi pembelajaran ini tidak hanya fokus ke akademik, tapi juga sikap dan nilai kehidupan. Lalu yang terakhir ada asesmen yang lebih fleksibel. Jadi bukan hanya ujian di akhir saja, tapi ada asesmen formatif selama proses belajarnya. Penilaian ini lebih menekankan proses dan perkembangan siswa. Lalu selanjutnya ada implementasi kurikulum Merdeka. Ada tiga. Yang pertama itu asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini adalah tahap pertama untuk mengidentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian peserta didik dalam pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada awal tahun ajaran untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan kebutuhan siswanya. Nah, hasil dari asesmen ini menjadi dasar untuk perancangan pembelajaran yang lebih efektif. Jadi, guru ini mengecek kemampuan awal siswa sebelum mulai belajar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya guru ini tahu tingkat pemahaman siswa dan bisa menyesuaikan pembelajarannya. Lalu yang kedua itu ada perencanaan. Ini adalah tahap kedua, melibatkan perencanaan pembelajaran yang mencakup tujuan, strategi, metode, dan materi pembelajaran. Nah, guru menggunakan hasil asesmen diagnostik tadi itu untuk menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selain itu juga guru dapat mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Lalu yang terakhir ada pembelajaran. Nah, ini adalah tahap terakhir implementasi pembelajaran ya. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Selama proses pembelajaran, guru melakukan asesmen formatif secara berkala untuk memantau perkembangan siswa. Nah, hal ini tuh memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang diperlukan. Pada akhir periode pembelajaran, guru juga melakukan asesmen sumatif sebagai evaluasi akhir untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, lalu selanjutnya profil pelajar Pancasila seperti yang sudah dibahas tadi di karakteristik kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, profil pelajar Pancasila ini kan adalah gambaran dan kompetensi yang ingin dibentuk pada siswa dalam kurikulum mereka. Jadi, ini itu menjadi tujuan utama pendidik agar siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Nah, tadi yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, seperti melaksanakan ajaran agama, contohnya kayak berdoa sebelum makan. Nah, siswa juga memiliki sikap jujur, sopan, dan peduli, dan menghargai sesama teman-temannya. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Yang dimaksud dengan berkebinekaan global ini, yaitu para siswa menghargai perbedaan budaya, agama, dan suku. Jadi, dia juga mampu berinteraksi dengan orang-orang lain, dengan teman-teman yang lain dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dan juga siswa ini memiliki sikap toleransi yang tinggi. Lalu selanjutnya yaitu gotong royong. Seperti yang kita tahu, gotong royong itu seperti kayak tolong menolong, memiliki rasa solidaritas yang tinggi, dan suka bekerja sama. Karena di sini, apalagi di sini kan berbasis proyek ya. Jadi kalau ada teman yang butuh bantuan, saling bekerja sama, saling tolong menolong gitu. Lalu selanjutnya yaitu mandiri. Nah, di sini siswa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, para siswa ini mandiri ya dalam menyelesaikan tugas atau proyek-proyek yang mereka kerjakan. Lalu selanjutnya itu bernalar kritis. Jadi siswa mampu berpikir secara logis dan sistematis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah dengan baik.
Lalu yang terakhir ada kreatif, yaitu siswa menghasilkan ide-ide baru, inovatif dalam berkarya, dan mampu mengekspresikan dirinya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama itu kelebihannya pembelajaran lebih interaktif dan kontekstual. Jadi siswa belajar dengan cara yang lebih aktif dan berhubungan dengan kehidupan nyata. Contohnya kayak belajar IPS dengan membahas masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua itu struktur kurikulum lebih sederhana. Jadi materi ini lebih ringkas sehingga mudah dipahami oleh para siswanya. Jadi tidak terlalu padat. Jadi dan mudah dipahami, mudah dimengerti oleh para siswanya. Dan yang terakhir itu memberikan kebebasan dalam pembelajaran. Guru dan siswa punya ruang untuk berkreasi dan menyesuaikan cara belajarnya. Jadi siswa bisa memilih tema proyek sesuai minatnya, sesuai kemampuannya gitu. Lalu kekurangan dari kurikulum Merdeka yang pertama itu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Jadi nggak semua guru siap untuk memahami kurikulum ini dengan baik. Jadi masih ada aja guru yang belum terbiasa dengan metode baru ya kan. Lalu yang kedua itu persiapan yang belum sepenuhnya matang. Jadi perubahan kurikulum membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Jadi sekolah masih harus menyesuaikan sistem dan perangkat pembelajarannya. Dan yang terakhir, sistem pembelajaran yang belum terstruktur secara rinci. Nah, karena kurikulum Merdeka ini fleksibel, jadi kadang-kadang guru bingung menentukan langkah-langkah yang tepat untuk pembelajarannya. Nah, mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya, Saudari Azimati Nur Dayatur Rahmah. Selanjutnya di sini ada kurikulum institusional ya. Di dalam materi ini ya, kurikulum institusional ini memiliki pengertian yang secara sederhana adalah kurikulum yang disusun dan ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan, sekolah maupun perguruan tinggi secara mandiri ya. Jadi sebagaimana namanya ya, institusional berarti memang secara institut ya. Jadi institut yang membuat kurikulum itu sendiri yang akan diterapkan di dalam kurikulum mereka sendiri secara mandiri gitu. Nah, lembaga memiliki kebebasan untuk menambah kompetensi atau mata pelajaran tertentu yang dianggap penting bagi siswa atau mahasiswanya. Nah, ini kembali lagi karena memang dibentuk secara mandiri, maka mereka pun ya lembaga pun memiliki wewenang ya. Wewenang untuk menambah ataupun memodifikasi sesuatu mata pelajaran ataupun hal lainnya yang dianggap penting bagi mahasiswanya. Boleh di next slide? Nah, selanjutnya ada ciri khas. Nah, ini adalah pembeda ya antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Tadi karena ada institusional, berarti pasti ada perbedaan dong antara satu institut dengan institut lainnya. Contohnya, di sekolah, sebuah sekolah mungkin mewajibkan mata pelajaran tahfiz atau bahasa Mandarin sebagai bagian dari kurikulum institusionalnya untuk membentuk profil lulusan yang unggul di bidang tersebut. Nah, ini contoh di sekolah ya, ini mungkin relate ya, relatable buat kita semua karena dari ragam perbedaan latar belakang pendidikan, ada yang dari MAN, ada yang dari SMA, ada yang dari SMK, STM, dan pesantren, itu pasti punya mata pelajaran wajib masing-masing. Dan ada juga yang namanya mata pelajaran tambahan. Nah, mata pelajaran tambahan ini masuknya ke dalam kurikulum institusional. Contohnya di SMA saya sendiri, di MAN saya sendiri itu dulu mata pelajaran peminatannya atau mata pelajaran tambahannya itu ada bahasa Jerman yang mungkin di sekolah lain itu nggak diterapin ya atau nggak dipelajarin tapi di sekolah lain pun pasti ada mata pelajaran yang nggak ada di sekolah saya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk ciri khas ya antar lembaga di dalam konteks kurikulum konstitusional ini. Nah, institusional maaf ya. Nah, kemudian ada contoh di perguruan tinggi. Universitas dapat menetapkan mata kuliah wajib universitas seperti KKN atau kewirausahaan spesifik yang harus diambil oleh semua mahasiswa dari berbagai jurusan. Nah, kalau ini kita pun udah pada ngerasain ya, relate sama kita semua. Contohnya ada MKU. MKU kita itu dari semester 1 ada yang ngebahas terkait teori pendidikan dari mulai landasan pendidikan sampai sekarang. Itu setiap semester selalu ada yang berbau pendidikan dan itu diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari
jurusan pendidikan ya. Sekarang itu kita ada LPI, logika penalaran ilmiah itu kan yang ngikutin kan wajib ya buat jurusan-jurusan pendidikan. Nah, itu contoh dari ciri khas di perguruan tinggi itu sendiri. Boleh di next slide? Nah, selanjutnya ada fungsi utama. Apa sih fungsi kurikulum institusional ini? Nah, fungsinya itu ada tiga nih. Ada tiga fungsi utama. Ya, di slide ini ada tiga fungsi utama. Yang pertama, untuk menyesuaikan kebutuhan lokal. Ya, kan sebagaimana kita ketahui bahwasanya kebutuhan lokal dalam sebuah wilayah ataupun sebuah institusi itu pasti beda-beda ya dalam sebuah institut ataupun wilayah. Jadi misalkan ada di wilayah tertentu yang dia itu oh kayaknya ada baiknya jika mahasiswa ini bisa berbahasa daerah atau bukan mahasiswa deh siswa. Siswa ini bisa berbahasa daerah, maka di SMA-nya atau di sekolah-sekolahnya itu dimasukin bahasa daerah. Contohnya ada pelajaran bahasa Sunda dan lain sebagainya. Nah, itu contoh daripada menyesuaikan kebutuhan lokal. Kemudian yang kedua ada pengembangan bakat. Karena kebanyakan dari sekolah pun, dari sekolah maupun di universitas paham bahwasanya ada bakat-bakat tertentu yang kita itu nggak bisa bentuk hanya dengan kurikulum secara general. Jadi harus ada spesifikasi tertentu sehingga dibentuknya kurikulum institusional. Sehingga mahasiswanya itu bisa berkembang diwadahi oleh institut pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga ada nilai tambah atau added value yang mana bisa jadi branding sekolah juga ya. Misalkan sekolahnya ini bahas tentang, misalkan SMA ini bahas tentang pelajaran bahasa Mandarin. Nah, itu bisa tuh diiklanin, marketingin. Mau lulus SMA tapi udah bisa dasar basic-basic Mandarin masuk sini. Nah, itu bisa tuh nilai tambah added value-nya gitu. Boleh next slide lagi? Nah, di sini ada penjelasan terkait hubungan dengan kurikulum nasional. Ya, tadi kan institusional yang mana bersifat segmentif ataupun bersifat eksklusif ya. Nah, sekarang apa hubungannya antara kurikulum institusional dengan kurikulum nasional? Pasti ada hubungannya dong. Nah, di sini ada penjelasannya. Kurikulum institusional bersifat komplementer. Ia tidak boleh bertentangan dengan standar nasional yang berlaku seperti kurikulum merdeka atau standar dikti, melainkan berfungsi untuk memperkaya implementasi tersebut di lapangan. Jadi artinya kurikulum yang bersifat institusional itu nggak boleh kontradiktif dengan apa yang ingin direpresentasikan oleh kurikulum nasional gitu. Jadi harus disesuaikan antara kurikulum nasional yang disepakati secara general keseluruhan dengan kurikulum yang sifatnya eksklusif atau cuma diterapkan di sekolah-sekolah secara mandiri begitu. Kemudian boleh next slide lagi. Nah, berikut ada yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri ya. Tadi teman-teman juga sudah mendengar penjelasan secara detail ya, cukup mendetail dari tadi terkait kurikulum ini sendiri. Yang mana kita menukil ataupun memberikan contoh case dalam pendidikan bahasa Arab. Di situ ada kurikulum dari awal mula kurikulumnya, kemudian juga ada penyebab kenapa bisa berkembang, kenapa bisa ada pemikiran bahwasanya kurikulum ini nggak boleh terbatas hanya baca buku, hanya hafalan, harus pakai media yang lebih interaktif atau lebih menarik buat peserta didik itu semua tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya izin menyimpulkan, kurikulum merupakan jantung pendidikan yang terus berkembang secara dinamis, mulai dari sejarah pengajaran bahasa Arab hingga fleksibilitas kurikulum merdeka. Sinergi antara standar nasional dan kekhasan kurikulum institusional bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang adaptif, relevan, dan mampu mencetak lulusan yang unggul sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kembali lagi, kurikulum ini bukan cuma berperan sebagai tanda panah ataupun sebagai apa ya bahasanya mungkin pengarah, tetapi juga dia untuk membentuk SDM peserta didik ini lebih relevan dengan perkembangan zaman yang terjadi pada saat itu. Jadi modernisasinya itu terbentuk ya. Jadi peserta didik ini bisa adaptif dengan perkembangan zaman, dengan era globalisasi modernisasi, dengan adanya sekarang ada AI dan lain sebagainya. Nah, itu kurikulum, maka dari itu kurikulum itu nggak mutlak atau nggak kaku, dia itu fleksibel mengikuti arus perkembangan zaman. Oke, boleh next slide. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang memiliki pertanyaan dan ingin ditanyakan kepada kelompok kami, dipersilahkan. Dan kami akan menampung terlebih dahulu untuk 3 orang penanya. Terima kasih. Dipersilahkan untuk raise hand bagi yang ada pertanyaan.
Ya, boleh saudara Haikal dulu untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih Saudara Real atas kesempatannya ya. Izin untuk bertanya. Tadi kan udah jelaskan ya macam-macam kurikulum itu. Yang sebagaimana kita udah tahu, Indonesia ini dari tahun ke tahun dari setiap pergantian menteri itu selalu ada yang namanya perubahan kurikulum. Nah, pertanyaan saya itu, kalau misalkan Indonesia masih melakukan perubahan kurikulum di setiap kepemimpinan, apakah itu dapat mempengaruhi kualitas pendidikan negara kita? Apakah jelas pertanyaan saya? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan saudara Haikal. Nah, Iya, ya, ya kami akan tampung terlebih dahulu ya dan akan didiskusikan. Selanjutnya boleh tadi kayaknya saudara Abdan ingin bertanya, apakah tidak jadi? Ah, sebenarnya tadi ini ya mirip-mirip sama Haikal. Kalau pertanyaan dari Resi kan tadi tuh apa dikutip ya. Kalau kurikulum itu bersifat universal terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau begitu kenapa masih ada perubahan kurikulum? Gitu sih kurang lebih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Kami masih membuka untuk satu orang penanya terlebih dahulu. Ya, boleh Muhammad Yusuf. oke, Ana mau nanya dong, Aki. Boleh. Aki, kan Ahi tahu ya pada kurikulum yang udah ada di Indonesia. Ana mau tahu pandangan Ahi aja. Seumpama nanti nih, bukan gak mungkin kan ya Ahi, insya Allah dapat jadi Menteri Pendidikan. Nah, buat Indonesia ini, generasi Indonesia yang gen apa ya sekarang yang masih kecil-kecil itu, menurut Ahi, kurikulum yang seperti apa yang mungkin bisa diimplementasikan pada saat itu. Kita nggak muluk-muluk ya, kita nggak minta efektif, tapi mungkin bisa diterima dan bisa disandingkan dengan generasi yang ada pada zaman nanti gitu loh. Nah menurut Ahi, kurikulum seperti apa gitu loh, bisa tolong dijabarkan nanti. Makasih Ahi. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari saudara Haikal, saudara Abdan, dan Ahi Ucup ya, saudara Ucup. Selanjutnya kami akan jawab satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama itu mungkin dari saudara Yusuf terlebih dahulu, karena beliau langsung menonjok aneh ya. Manggilnya Ahi, padahal yang tiganya ini yang lainnya cewek semua. Berarti ini nembak aneh sih kayaknya. Yaudah, aneh izin jawab ya. Izin jawab menurut pandangan saya sendiri ya, karena tadi ditanya pendapat. Bagaimana cara untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan kurikulum untuk generasi nanti kalau sekarang itu kan generasi paling kecil gen beta ya. Gen beta yang baru lahir di tahun 2025 ya kalau nggak salah 2025 awal. Nah, gimana cara kita ya misalkan kita jadi Menteri Pendidikan, kemudian cara kita untuk menyesuaikan kurikulum untuk mereka itu bagaimana? Nah, yang pertama itu kita bisa ngecek dulu kalau menurut saya ya, pertama kita bisa ngecek dari habit mereka. Habit dalam artian itu cara mereka untuk berkembang. Nah, kalau misalkan kita tinjau dari generasi sebelumnya kan contohnya aja dari generasi milenial dan Gen Z ya. Ini gen milenial sama Gen Z itu sebetulnya jarak umurnya nggak yang begitu jauhnya ya. Kalau kita compare antara Gen Z awal pertengahan sama gen milenial akhir itu umurnya nggak terlalu jauh. Tapi kenapa bisa sebegitu berbedanya? Karena mereka hidup di zaman teknologi yang berbeda. Begitu kalau misalkan di gen milenial itu masih banyak pakai HP poliponik dan lain sebagainya. Sedangkan Gen Z itu cenderung udah menggunakan perangkat yang jauh lebih modern. Maka dari itu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan teknologinya pun berbeda. Maka dari itu ada kecenderungan kan orang-orang generasi sebelumnya itu bilang kalau Gen Z ini cenderung lebih manja, Gen Z ini cenderung lebih apa ya lebih gampang kena mental health. Nah itu sebetulnya ya kenapa Gen Z bisa kayak gitu karena perkembangan dari ilmu pengetahuan sendiri. Kalau misalkan Gen Z sekarang kan kita udah belajar ya, kita udah belajar gimana cara parenting. Kalau misalkan jadi orang tua kita udah belajar gimana caranya jadi pedagog, jadi seorang guru, cara kita memahami psikologi murid dan lain sebagainya. Jadi kita belajar nih psikologi, apa yang pantas, apa yang tidak pantas, sehingga kita punya standar sendiri.
Jadi anak-anak Gen Z ini bisa menstandarisasikan bahwasanya cara kita untuk bersikap ke orang dan cara kita untuk disikapi oleh orang lain itu kayak begini. Nah, sehingga dari pengetahuan-pengetahuan itu, dari habit-habit itu membentuk karakter Gen Z yang cenderung lebih memedulikan mental health, ya kan, yang mana gen-gen sebelumnya ini masih cuek aja, mau kayak gimana kek, mau diapain udah cuek aja, lebih kuat gitu. Karena adanya itu sendiri. Nah, kita bisa tinjau nih kalau misalkan gen beta kan masih terlalu kecil ya. Mungkin kita bisa tinjau dulu di gen sebelumnya, generasi sebelumnya itu gen alpha. Nah, kita cek nih bagaimana habit mereka. Nah, mereka itu emang cenderung biasanya juga agak sulit belajar. Maksudnya susah disuruh belajar lah. Tapi ada poin plusnya. Gen-gen alpha itu kalau misalkan dia suka sama sesuatu, dia itu lebih bisa dibilang lebih apa ya, lebih all in lah. Lebih all in untuk bidang itu sendiri. Makanya bisa kita lihat ada gen-gen alpha yang udah pada main game. Contohnya yang paling terkenal Mobile Legends sama Free Fire. Mereka di umur yang masih dini, umur yang masih kecil, mereka udah bisa memainkan game tersebut dengan mekanikal yang bagus dan juga dengan pemahaman item. Yang mana pemahaman item ini butuh cara berpikir teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang nggak main game-game Mobile Legends dan lain sebagainya itu belum terlalu relate ya. Tapi buat teman-teman yang main Mobile Legends pasti paham kalau pemilihan item sendiri itu butuh pemikiran. Kalau misalkan lawan ngepick item ini, milih item ini, gimana cara kita untuk counternya. Nah, itu semua itu butuh pemahaman, butuh pemikiran, dan butuh hafalan. Yang mana ketiga-tiga ini nih, tiga-tiga ini merupakan pilar dari pelajaran. Nah, jadi tugas kita ketika membuat sebuah kurikulum, kita harus menyesuaikan nih. Menyesuaikan dengan apa? Dengan hobi mereka. Supaya mereka itu mau memanfaatkan potensi mereka tanpa mereka merasa dipaksa. Karena cenderung nih gen-gen yang muda ini, alfa dan beta ini, kalau misalkan kita paksa, mereka gak akan mau berkembang. Karena mereka merasa dikekang gitu. Mereka pengen lebih bebas seperti itu. Kira-kira menurut saya ya, Saudara Yusuf. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin selanjutnya untuk pertanyaan dari saudara Apan dan saudara Haikal ya akan dijawab oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, mungkin untuk pertanyaan Haikal, Ana coba jawab ya. Tadi pertanyaannya itu, apakah pergantian kurikulum secara terus-menerus dapat mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia? Ah, gini simpelnya, kalau kurikulum Gini simpelnya, kalau kurikulum digonta-ganti terus, yang paling berasa itu ya ribetnya ya. Pendidikan itu ibarat kalau orang lagi lari maraton. Kalau misalkan baru lari 100 meter, terus garis finishnya itu dipindah-pindah, ya capek di jalan. Nah, orang itu nggak bakal sampai ke tujuan karena sibuk nanya kayak loh lewat mana lagi. Nah, ibarat kata gurunya itu capek di administrasi. Karena guru itu bakal fokus mikirin gimana caranya si murid paham. Nah, kemudian muridnya juga jadi bahan percobaan terus. Ya, mana kan kalau dijadiin bahan percobaan terus kan jadi bingung kan. Kemudian berus di anggaran juga. Karena apa? Ganti kurikulum itu artinya itu kita ganti buku nasional, ganti sistem ujian, dan bikin pelatihan lagi buat guru. Jadi intinya perubahan itu perlu biar nggak ketinggalan zaman. Tapi kalau kecepatan dan nggak konsisten malah jadi berantakan. Ibarat kata kalau misalkan bangun rumah, kalau tiap minggu desainnya diganti, ya kapan jadinya gitu. Jadi ya jawabnya seperti itulah. Tuh, jadi berantakan. Mungkin Akhi Haikal paham tidak? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Abdan. Pertanyaannya itu, eh, kalau kurikulum itu bersifat mengikuti perkembangan zaman, kenapa masih ada sih perubahan kurikulum gitu? Nah, jadi gini jawabannya Abdan. Jadi justru karena kurikulum ini harus ngikutin
perkembangan zaman. Jadi perubahan itu sesuatu yang tanda kutip sorry maksudnya maksudnya wajib dilakukan atau upaya gitu. Kita sebagai apa yang pendidik untuk mengajarkan kepada anak-anak gitu. Nah, jadi maksudnya gini, jadi jika kurikulum ini diam aja atau statis, itu justru kita akan ya menyiapkan eh, siswa untuk menghadapi tantangan masa depan yang terus berubah. Nah, gitu. Jadi contohnya itu dulu kan kurikulum bahasa Arab itu kan fokusnya pada terjemahan teks klasik aja gitu kan. Nah, sekarang kan kita punya AI, ada alat penerjemah instan gitu kan. Jadi kurikulum ini harus berubah untuk mengikuti zamannya agar eh, teknologi ini bisa digunakan secara etis dan juga efektif dalam pengajaran dan juga belajar gitu. Atau gini, juga bisa analoginya misalnya Abdan beli iPhone 15. Nah, iPhone 15 ini kan harus tetap terus diupdate kan karena eh, iOS ini kan dia punya apa? Kenapa harus selalu diupdate secara berkala gitu kan? Biar apa? Biar HP Abdan ini jadinya aman, terus nggak cepet rusak. Nah, gitu analoginya. Jadi itu juga bisa di em, apa eh, ke kurikulum gitu. Apakah sudah terjawab, Abdan? Terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan jawabannya ya dari kelompok saya dan juga terima kasih banyak atas pertanyaannya dari saudara Haikal, saudara Abdan dan juga saudara Ucup ya. Nah, tibalah di penghujung presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemakaran hari ini sangat efektif ya. Nah, Salsa, Rida, saya mohon bantuan untuk memberikan poin lebih bagi yang bertanya ya. Oke, hari ini presentasinya bagus dan apa komprehensif. Jadi dua-duanya kalian dapat kurikulum sekolah dapat, kurikulum pendidikan tinggi dapat. Kalau kurikulum sekolah tadi mungkin sudah cukup jelas ya. Nah, seperti janji saya tadi saya mau memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana kurikulum PBA UNJ ya, ini kurikulum pendidikan tinggi. Di nomor satu, nah kita lihat dulu dari Direktorat Penjaminan Mutu di Jenderal Ristek Dikti. Jadi dari Kementerian Pendidikan Tinggi Ristek Dikti di tahun 2024 mereka apa namanya mempublish pemutakhiran kurikulum. Memang waktu itu masih berbasis Merdeka Belajar MBKM, kurikulum Merdeka MB ya MBKM kurikulum Merdeka ya. Nah, kemudian kurikulum Merdeka itu saat ini dia bertransformasi. Jadi apa? Berdampak gitu. Karena mungkin dulu nggak ada dampaknya kali ya kurikulum Merdeka yang dulu. Akhirnya yang sekarang dikasih kata-kata berdampak gitu. Dan kita adalah orang-orang yang terdampak akibat kurikulum berdampak itu. Nah, jadi kurikulum berdampak. Nah, karena berdampak itu berarti harus kelihatan dampaknya apa gitu. Misalnya saya mau ngerjain Alia Hansa, harus kelihatan dampaknya apa untuk Alia Hansa gitu. Nah, jadi berdampak makanya menggunakan istilah pendidikan berbasis capaian pembelajaran atau OBE, Outcome Based Education. Mungkin teman-teman sering dengar nih OBE, apa sih OBE gitu. Jadi OBE itu pembelajaran berbasis luaran sebenarnya. Ya, jadi pembelajaran berbasis luaran tuh gini. Kalau dulu mungkin fokusnya pembelajaran berbasis proses. Kalau dulu yang dilihat tuh prosesnya, rangkaian prosesnya. Bagaimana seseorang itu belajar dilihat prosesnya. Nah, tapi kalau sekarang yang dilihat tuh hasil akhirnya, produk hasil akhirnya gitu. Jadi bagaimana prosesnya itu terserah mereka gitu. Karena sekarang itu berkembang namanya self-paced learning. Self-paced learning itu di mana si si siswa itu bisa apa namanya
belajar apa saja, kapan saja, dengan caranya sendiri. Gitu. Ya, nih, kalau kita lihat self-paced learning ya, coba kita ke mana? Ke Google. Self-paced learning itu tulisannya ini. Self-paced learning adalah nih, metode pembelajaran mandiri yang memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar untuk mengatur kecepatan, waktu, dan tempat belajar sesuai dengan ritme belajar mereka masing-masing. Gitu. Nah, jadi dari situlah asal-usulnya atau salah satu alasan kenapa sekarang OBE itu Outcome Based Education. Jadi misalnya gini, mata kuliah ini luarannya apa sih? Teman-teman bisa bikin modul atau RPP, gitu kan? Nah, ada istilahnya namanya backward design curriculum. Backward design curriculum. Misalnya saya kasih ini. Misalnya backward design curriculum. Nah, backward design curriculum. Nah, backward itu artinya apa sih? Backward. Artinya kan mundur ya, mundur. Jadi kurikulum didesain dengan cara mundur. Nah, jadi ibaratnya sekarang itu kita itu kalau merancang kurikulum atau proses pembelajaran tidak lagi kita mengarah ke depan. Ibaratnya gini, saya ambil contoh Alia Hansa lagi. Alia Hansa mau berjalan sejauh misalnya 100 meter dari jarak A ke B gitu. Misalnya kan gini, pakai ilustrasi aja lah ya. Misalnya kan gini. Oh, kebalik. Panahnya bukan yang ini. Tetap aja ya. Nah, gini. Nah, asumsinya gini, Alia Hansa ada di sini. Mau berjalan 100 meter ke depan. Berarti kan tinggal maju aja ya. Nah, kurikulum berbasis proses. Itu seperti itu. Jadi sudah ditentukan, pokoknya nanti di mata kuliah ini mahasiswa itu dalam prosesnya harus bisa apa? Satu, misalnya ngerti tentang metode-metode yang ada. Dua, ngerti tentang kurikulum yang ada. Tiga, bisa bikin RPP. Empat, lima, enam, tujuh, sampai ke sini. Sampai ke luarannya apa? Nah, tapi kalau backward design kurikulum, ibaratnya Alia Hansa untuk mencapai sini, dia harus berjalan mundur. Jadi ibaratnya backward design kurikulum itu di OBE itu dosen atau ya dosen itu sudah menentukan mata kuliah ini nih endingnya tuh apa sih, tugasnya apa sih, proyeknya apa sih. Nah, proyeknya kan bikin modul ajar atau RPP. Nah, saya tarik mundur nih. Untuk bisa bikin RPP, berarti teman-teman harus tahu apa? Satu, apa itu RPP? Dua, komponen yang ada dalam RPP. Tiga, bagaimana RPP itu berkaitan dengan kurikulum. Empat, lima, enam. Nah, makanya ada tugas di mana teman-teman harus melakukan wawancara dan mencari dokumen RPP. Gitu. Nah, jadi dia seperti berjalan mundur. Makanya tersusunlah saat ini mata kuliah ini berbasis OBE di, di apa menggunakan metode atau strategi belajar project based learning, ya kan kalian bikin projectnya gitu. Jadi kalau project based learning, case based learning dan apa namanya metode-metode pembelajaran yang berbasis OBE itu seperti itu, dia seperti backward design, bukan berjalan maju. Kalau berjalan maju itu ibaratnya seperti kita apa namanya bukan outcome tapi proses based education. Jadi berbasis proses. Tapi kalau OBE berbasis output, berbasis luarannya. Itu. Jadi luarannya ditentukan terlebih dahulu baru tarik mundur. Ilustrasi mudahnya mungkin begini. Teman-teman, sekarang ada di semester berapa? 4 saja. Empat. Empat. Oke. Siapa tadi yang jawab empat? Rehan. Saya saja. Rehan. Rehan. Rehan mau lulus di semester berapa? 7 saja. Tujuh. Nah, kalau berbasis proses, berarti Raihan itu dari semester 4. Oh, saya harus dapat nilai A nih di semua mata kuliah, atau saya harus lulus semua mata kuliah. Terus semester 5, oh saya harus ambil mata kuliah A, B, C, D, E. Semester 6, oh begini-begini, dan semester 7 begini-begini. Misalnya gitu. Tapi Raihan bisa jadi nggak yakin dalam prosesnya.
nyampe nggak nih saya semester 7 nih bisa selesai gitu. Jadi kalau itu berbasis proses, jadi mengikuti alur, mengikuti proses yang sudah disediakan oleh prodi. Tapi kalau berbasis output, nah kan tadi backward design kurikulum itu teman-teman seperti berjalan mundur ya. Nah berarti Raihan karena mau lulus di semester 7, berarti Raihan udah tetapkan di misalnya timelinenya Raihan, semester 7 harus lulus. Untuk bisa lulus semester 7, berarti saya harus sudah sidang di bulan apa? Nah, semester 7 itu kan dia adanya di semester ganjil ya, berarti ada di September sampai Januari. Oh, berarti di Januari 2028 saya harus sudah sidang. Nah, tarik mundur. 3 bulan sebelumnya minimal saya harus sudah sempro. Oh, berarti saya sempro di bulan Oktober nih. Terus tarik mundur lagi. Oh, berarti saya harus mulai menyusun bab 1, 2, 3 di bulan ini. Tarik mundur lagi apa yang harus kalian lakukan. Nah, baru habis itu tetap, oh berarti semester 7 nanti saya hanya akan mengambil mata kuliah A, B, C dengan, nah nanti di semester 6 ini, semester 5 ini, dan saya nggak boleh, apa namanya, ada mata kuliah yang ngulang, gitu. Backward design kurikulum itu seperti itu. Jadi teman-teman sudah menetapkan targetnya, nah baru ditarik mundur. Nah, apa yang harus dilakukan? Kira-kira seperti itu. Dan itu yang saya terapkan di mahasiswa bimbingan saya. Jadi saya tanya, kamu mau lulusnya kapan? 3,5 atau 4? 3,5 Ustazah, oke, 3,5, geser, duduk sebelah kiri. Kamu 4 tahun, yaudah, yang 4 tahun duduk sebelah kanan. Sekarang kalian tetapkan, kalian yang semester yang 3,5 tahun harus sidang di bulan Januari. Yang kalian yang 4 tahun harus sidang di bulan Juni, gitu. Nah, sekarang kalian tarik mundur. Kira-kira bisa nggak, realistis nggak kalian untuk bisa lulus 3,5 tahun atau 4 tahun? Dihitung-hitung sama mereka, Ustazah bisa, Ustazah realistis. Tapi kami harus begini-begini. Nah, jadi teman-teman udah tahu resikonya, apa yang harus dikomitmenkan dan lain-lain. Nah, project based learning itu seperti itu. Jadi seperti kita target itu sudah ditetapkan di awal dan untuk mencapai target itu kita tarik mundur apa yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, sekarang tuh orientasinya begitu. Nah, mungkin karena udah perkembangan ini ya, perkembangan proses berpikir kali ya. Dan tadi ada bahas tentang generasi-generasi. Nah, anak saya itu kebetulan generasi pertamanya beta di 2025, lahirnya Maret 2025, generasi beta pertama. Dan saya juga nggak kebayang nanti generasi alfa saja mereka sudah eh, eh, melek udah punya gadget ya. Baru melek tuh udah screen time. Jadi karena anak saya nggak kasih screen time gitu. Saya masih belum menemukan. Kalau dulu saya didikan VOC nih. Generasi saya ini didikan VOC yang salah, kena marah gitu. Dimarahin di sekolah, pulang ngadu sama mama, dimarahin lagi sama mama. Jadi kalau sekarang kan enggak ya. Kalau dulu kena marah di sekolah, kita ngadu ke rumah, nanti ibunya yang balik lagi ke sekolah marahin gurunya. Kalau dulu mah saya enggak gitu. Nah, jadi mungkin berdasarkan proses berpikir anak-anak sekarang, dan itulah makanya yang menyebabkan kenapa OBE ini muncul gitu. Kalau zamannya kakak-kakak saya atau tante-tante saya dulu, namanya kurikulumnya Calistung, baca tulis hitung dulu. Pernah dengar nggak teman-teman Calistung, baca tulis hitung? Karena memang saat itu literasi itu masih minim, minim bisa baca, minim bisa nulis, minim orang bisa berhitung. Itu makanya kurikulum saat itu Calistung. Karena orang-orang orientasinya masih yang penting kita bisa hidup, yang penting kita bisa makan, udah nggak perlu pinter-pinter nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang itu anak bayi semuanya harus distimulasi. Stimulasi biar harapannya generasi berikutnya tuh lebih pinter. Dan ini terbukti. Anak-anak sekarang itu kalau dibandingkan dengan anak-anak dulu, itu pasti lebih pintar anak sekarang. Makanya ada istilah gini. Misalnya, mamah kalian mungkin pernah bilang, dulu mama seumur kamu, mama belum bisa gini-gini gini. Gitu. Tapi kamu baru umur segini udah bisa. Ya itu karena memang generasinya dan lingkungan yang sudah mengubah kalian. Gitu. Jadi ibaratnya mama saya dulu di usia saya yang sekarang misalnya 37 tahun, yang nggak bisa komputer, yang nggak punya laptop, nggak bisa ngomong di depan umum dan lain sebagainya. Karena memang itu dulu tidak wajib gitu. Orang tua dahulu kan yang penting anaknya sehat udah. Tuh. Nah itu adanya perubahan proses berpikir gitu. Nah itulah mungkin salah satu penyebab kenapa kurikulum itu
kok berubah-ubah ya karena memang menyesuaikan perkembangan zaman itu. Tapi mungkin kadang overlap ya. Overlap ganti menteri sama dengan ganti presiden sama dengan ganti kurikulum. Padahal misalnya yang ini aja belum selesai udah diganti lagi misalnya gitu. Ya kalau kalau itu ya nanti kembali lagi ke kebijakan pemerintahnya ya. Mungkin ya pikirannya pemerintah mungkin agak beda dengan kita yang apa namanya mendalami ya memang yang ada di dalam proyek kurikulum itu. Tadi kan saya menunjukkan ini dari kementerian ya. Nah, turun ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi membuat panduan pemutakhiran kurikulum program studi berbasis TIK, OBE, dan Permendikbudristek. Gitu. Nah, jadi memang betul tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 5 bahwa kita itu tidak boleh, maksudnya kita harus mengikuti pemerintah, tapi kita boleh untuk melampaui apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau dari pemerintah itu harus ada CPL-nya, misalnya, oh kita ada juga CPL-nya. Harus ada apa, oh kita juga ada. Tapi hal-hal yang di luar itu, nah kita yang tetapkan. Nah gitu. Jadi ini adalah kurikulum yang eh, sifatnya pedoman dari UNJ. Nah, pedoman dari UNJ ini turun menjadi Pedoman dari UNJ ini turun menjadi nih dokumen kurikulumnya PBA. Jadi PBA itu ini tahun 2024 ya. Jadi kita belum ada pemutakhiran kurikulum lagi nih. Jadi pemutakhiran terakhir tahun 2024. Jadi latar belakang pemutakhiran kurikulum ini merujuknya hukum. Nih, panduan dari Ditjen Belmawa. Kemudian dari nih Permendikbud, buku panduan KPT yang tadi teman-teman lihat. Sama yang ini tadi nih yang punyanya UNJ. Jadi pemutakhiran kurikulum PBA ini merujuk ke sini semua. Nah, ini bentuknya kurikulum PBA tuh gini. Nih, ada cover. Nih, tim penyusun, daftar isi, kata pengantar, identitas prodi ini landasan atau latar belakang. Kenapa nih kurikulum PBA dikembangkan? Nih, sebagai usaha untuk link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha mendatang. Dunia usahanya kan berarti di sekolah-sekolah, misalnya, atau tempat-tempat yang fokusnya di kependidikan atau penerjemahan. Pokoknya harus ada latar belakangnya. Dilihat landasan secara filosofisnya bagaimana, dilihat landasan sosiologisnya. Nah, mungkin bisa jadi PBA UNJ kok beda dengan PBA Yogyakarta misalnya, karena memang secara sosiologis, demografis misalnya kita berbeda. Itu, nah itu bisa yang menyebabkan PBA UNJ itu beda dengan PBA yang ada di Jogja. Kemudian landasan historis itu harus dipertimbangkan. Nah, kemudian ada visi misi, tujuan, strategi itu ada di sini semua. Nah, nilai-nilai yang tadi saya sampaikan, ini nilai-nilai universitas ini ditetapkan oleh universitas dan kita harus ikut, ya. Makanya ada mata kuliah apa tadi tuh? MKU. Nah, tuh, jadi ada MKU, ada mata kuliah Pancasila, ada mata kuliah apa? Logika dan penalaran ilmiah dan lain sebagainya. Nah, ini sih yang depannya. Nah, ini hasil evaluasi kurikulum. Jadi kurikulum sebelumnya harus dievaluasi dulu. Kenapa harus disesuaikan? Nah, kemudian harus melihat lulusannya. Barulah kita tetapkan profil lulusan. Bentar ya. Hmm. Profil lulusan PBA UNJ jadi guru, jadi peneliti, jadi penerjemah. Nah, kemudian dirumuskan capaian pembelajarannya dan matriks capaian pembelajarannya. Jadi CPL 1 untuk menunjang guru, penerjemah, dan peneliti. Nah, kalau mata kuliah kita, PBA itu ada di sini. CPL 3.
Jadi mata kuliah ini untuk menunjangnya penerjemahan. Nah, berarti penerjemahan tidak menunjang dua ini, dia menunjang profil lulusan yang nomor tiga, yaitu jadi penerjemah. Tuh, jadi CPL ditentukan. Nah, ditentukan tadi body of knowledge. Nah, rumpun keilmuannya. Nih, ada 7 rumpun keilmuan di PBA. Nah, bagaimana rumpun keilmuan itu? Nah, nih rumpun keilmuan satu tentang keterampilan bahasa Arab. Nah, jadi untuk menunjang semua bidang tadi, semua profil lulusan tadi, berarti harus ada mata kuliah ini nih. Istimak kalam kiroah kitabah khot imla fikih. Kemudian body of knowledge 2 tentang linguistik. Nah, dia sama-sama menunjang, berarti harus ada mata kuliah ini. Nah, pedagogi. Nah, ada perencanaan, teknologi, media, evaluasi, komputer, PK, bahasa Arab tujuan khusus. Penelitian. Nah, harus ada mata kuliah filsafat, metodologi penelitian, statistika, bla bla bla, dan seterusnya. Penerjemahan ini mata kuliahnya. Jadi mata kuliah itu muncul dari body of knowledge. Yang mana body of knowledge itu ditentukan dari profil lulusan tadi. Nah, ini dalam distribusinya. Nah, sekarang kalau nggak salah tuh ada distribusi SKS kalau nggak salah. Nih, SKS kan ada di pinggir tuh. Nih, ada teori dan praktik. Dan ini harus disum di akhir. Teori 75, praktek 72. Jadi mata kuliah kita itu 147. 147 SKS. Gitu. Ya. Nah, ini sudah dibagi-bagi nih ke dalam jenis-jenis mata kuliah ada di dalam sini. Nah, ini gambaran dari peta kurikulum prodi. Jadi semester satu itu untuk menunjang apa? Oh, semester satu tuh keterampilan bahasa Arab nih yang warnanya hijau. Yang apa namanya? Yang warnanya orange, oh ini linguistik Arab. Nah, muaranya ini semua untuk menunjang ke profil lulusan penerjemah pemula, ini ke guru bahasa Arab, ini ke peneliti pemula, yang mana endingnya tuh ada di sini deskripsi, gitu. Jadi ada peta kurikulum bagaimana teman-teman bisa mencapai ke sana. Mata kuliah yang sifatnya MBKM juga sudah ditentukan di sini, gitu. Proses atau penilaian pembelajaran ada juga di sini semuanya. Nah, tapi di dalam sini tidak ada menyebutkan siapa dosen yang mengajar. Gitu. Nanti kalau dosen yang mengajar, nah yang penting ini ditetapkan dulu. Nanti setelah itu baru deh muncul di sebaran mata kuliah. Nah, seperti itu tuh gambaran dari kurikulum. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambaran ya. Bagaimana kurikulum? Oh, ternyata dia cakupannya lebih luas dan kompleks. Makanya teman-teman nggak sampai tahu kurikulum itu bagaimana. Karena memang nggak sampai ke teman-teman. Gitu ya. Mm-mm. Bisa dipahami teman-teman? Bisa? Oke. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya oleh teman-teman semua berkaitan dengan kurikulum. Sebentar, saya mau buka lagi PPBA desain kita ya. Saya share screen lagi. Nih. Nah, ini desain perkuliahan kita. Berarti hari ini pertemuan ke ini ya. Betul. Pekan depan itu PTS. Nah, teman, kita sudah ada kesepakatan belum ya mau dikumpulkan kapan PTS-nya? Sudah, Ustazah. Sudah. Sudah, tanggal berapa? Tanggal 13 Mei. Yang sebelum Idul Adha ya? Betul ya? Idul Adha benar ya? 13 Mei. Oh, kenaikan Isa al-Masih. Oke, berarti kalau gitu pekan depan tanggal 6 Mei langsung ke sini aja ya. Nih, 6 Mei pertemuan 9 presentasi kelompok 6. Hmm. Oke, kalau ini kayaknya harus sendiri. Atau gini teman-teman. Pembelajaran kosakata. Atau gini, mudah-mudahan saya ada ya. Hmm,
kelompok 6 pekan depan bersiap untuk presentasi. Bersiap aja dulu. Mudah-mudahan memang presentasi, atau kalau misalnya tidak, misalnya saya memang pekan depan tidak ada, hari ini saya nggak ada rapat, nggak ada lain-lain, jadi saya bisa full di kelas ini. Nah, kalau misalnya saya pekan depan aman, nanti mungkin saya akan menjelaskan ini, bagaimana merancang indikator pembelajaran. Tuh, tapi intinya kelompok 6 siap-siap untuk presentasi pekan depan. Ya, oke. Kelompok 6, pembelajaran kosakata, pembelajaran tata bahasa, pembelajaran keterampilan reseptif, dan pembelajaran keterampilan produktif pekan depan. Oke, teman-teman, saya kira itu. Jadi nanti saya izin, misalnya teman-teman buka di si akad, buka di si akad kok nilai PTS-nya 0 gitu. Karena kesepakatan kita kan, upload nilai PTS itu awal Mei, tapi kan kita karena memanjangkan ke 13 Mei ya, nanti sementara saya isi 0 dulu. Nah, nanti yang pas baru saya upload nilai PTS dan pasnya kalian. Tuh, ya. Teman-teman dari kelompok 5 jangan lupa isi petugas penilaian diri dan sejawat. Oke, demikian kita beri reaksi applause dulu untuk kalian semua yang hari ini sudah menuntaskan materi, dan untuk kelompok 5 terima kasih sudah melakukan presentasi dengan sangat baik. Oke, terima kasih teman-teman.